ada juga hasil riset dari teman-teman Nexus dan Universitas Tadilako. Ada kerjasama itu yang melakukan riset di Teluk Weda yang menemukan bahwa ada kandungan logam berat di air atau di ikan. Di ikan. Terus juga yang sudah berada di darah manusia. Ya, itu yang kemarin agak viral. Kita dari teman-teman Chef Sagea juga mengkampanyekan hal itu. Tapi data-data itu dibantah oleh Delha Kabupaten bahkan Delha Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat LHKP, bertemu lagi bersama Hipotesis, Hikmah Podcast Isu Strategis. Bersama dengan saya, Denting Az-Zahra Pinasti. Kali ini saya ditemani oleh Mas Awal, perwakilan dari Gerakan Chef Sagea. Mas Awal, mungkin gimana kabarnya pada sore hari ini, Mas? Ya, alhamdulillah kabarnya baik, Mbak. Baik, oke, alhamdulillah. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu juga, bisa perkenalan diri dulu, Mas Awal, mungkin silahkan. Oke, saya Awaluddin Iksan dari perkumpulan Fakawele. Saya juga masuk di Koalisi Chef Sagea. Oke, baik. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Gerakan Chef Sagea, di mana gerakan ini merupakan inisiatif dari masyarakat sipil terkait bentuk penolakan akan aktivitas-aktivitas pertambangan yang ada di Sagea ya, yang itu tentu akan mengancam ekosistem kars dan juga sumber air bersih. Dan untuk update kasus terbarunya juga, kemarin tanggal 12 Agustus 2025, pemerintah Halmahera Tengah sendiri mengadakan sosialisasi kegiatan terkait dengan rencana penambangan batu gamping ya Mas, di wilayah Sagea sendiri, yang itu nanti akan menambang kars Sagea dengan luas 2.539 hektar seperti itu. Nah, mungkin dari Mas Awal sendiri, karena ini kan merupakan salah satu isu penting ya, dan perlu untuk kita edukasikan kepada teman-teman yang ada di luar sana. Jadi mungkin sebetulnya seperti apa sih Mas kondisi Sagea itu, dan mungkin apa yang menjadi pemicu utama lahirnya Gerakan Chef Sagea ini? Dan bisa juga diceritakan terkait awal atau pertama kali yang menggagasnya itu siapa? Silakan. Oke, baik. Pertama kita mulai dari Chef Sagea dulu ya, berdirinya atau terbentuknya Chef Sagea ini. Chef Sagea ini kita mungkin sudah generasi berikut, sudah generasi keberapa. Tapi awalnya itu senior-senior kita yang menggagas Chef Sagea ini. Chef Sagea ini adalah suatu perkumpulan gerakan yang itu mungkin bukan sekedar anak-anak mudanya saja atau mahasiswanya, tapi Chef Sagea itu dia merangkul semua dari anak-anak, remaja, anak-anak muda hingga orang-orang tua, yang itu merupakan satu kekuatan kita. Pada waktu itu Chef Sagea mulai bergerak di tahun 2014. 2014 itu waktu itu ada satu perusahaan nikel yang masuk ke wilayah Sagea. Bermulanya Chef Sagea ini bergerak pada saat mau didirikan smelter, penolakan awal. Penolakan awal itu mungkin saya juga baru dari SMA mau beranjak kuliah waktu itu. Jadi kita semua pulang dan berkumpul tergabung dalam Chef Sagea ini untuk melakukan aksi penolakan. Pertama kali smelter akan dibangun di Sagea. Itu PT First Pacific Mining awalnya yang masuk di wilayah Sagea. Oke, berarti sebetulnya gerakan ini walaupun mungkin karena di era sekarang, era digitalisasi mulai berkembang, memang mungkin baru tahun 2023 kami mengenal gerakan tersebut ya, tetapi sebetulnya sudah sejak tahun 2014 adanya gerakan ini semenjak
masuknya perusahaan tambang nikel seperti itu ya Mas. Oke. Dan seperti yang kita tahu juga, kalau terkait pertambangan entah itu nikel ataupun kars itu pasti akan mengganggu terkait sumber mata air yang ada di sana juga. Dan air itu kan merupakan salah satu sumber vital ya bagi kehidupan manusia, dan kebersihannya pun terkait kondisi sungai tersebut juga akan mempengaruhi aspek kehidupan manusia yang lainnya juga tentu. Nah, mungkin bisa diceritakan juga Mas terkait bagaimana sih kondisi Sungai Sagea dari setelah maupun sebelum ada aktivitas pertambangan ini masuk di wilayah sana? Ya, baik. Mungkin dari beberapa tahun yang lalu hingga sekarang kami tetap melawan adanya aktivitas pertambangan itu. Alasan yang paling utama adalah sungainya, Sungai Sagea. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kami hingga kami tetap terus berjuang untuk mempertahankan keaslian Sungai Sagea itu. Jadi sebelum adanya PT IWIP, PT Wedabai Industrial Park itu sebelumnya ada PT Wedabai Nikel. Ya, PT Wedabai Nikel itu kemungkinan berada di wilayah Teluk Weda itu sudah sejak tahun 90-an. Tapi kondisi sungai dan kondisi masyarakat tidak terlalu mengkhawatirkan, apalagi kondisi sungai. Mungkin karena belum ada eksploitasi di sekitaran sungai-sungai yang ada di wilayah Teluk Weda. Nah, masuknya IWIP ini yang membuat kita sangat takut karena cara menambangnya juga tidak memperhatikan hal-hal yang berada di wilayah kita atau wilayah Teluk Weda itu sendiri. Dari beberapa kali kita melakukan pemantauan itu, ada beberapa tahun lalu kemarin terjadi perubahan warna yang cukup signifikan, dan itu membuat teman-teman Chef Sagea atau teman-teman atau masyarakat Sagea itu yang mulai mencurigai bahwa jangan sampai sudah ada bukaan-bukaan lahan di wilayah hulu sehingga mempengaruhi Sungai Sagea itu. Sungai Sagea itu merupakan satu-satunya sumber penghidupan bagi masyarakat Sagea. Ada juga bukan proyek sih, tapi ada air kemasan yang itu digagas langsung oleh badan usaha milik desa, dan sampai sekarang usaha itu mandat karena air yang kualitasnya tidak menjamin lagi. Jadi Sungai Sagea ini sebenarnya bukan hanya sebatas untuk kita minum dan cuci, mandi dan lain sebagainya, tapi punya sejarah yang panjang terkait wilayah Sagea. Karena mungkin peradaban Sagea itu dari Sungai Sagea, dari Sungai Sagea. Dan itu yang menjadi tanggung jawab kami sebagai generasi muda untuk tetap menjaga dan melawan segala bentuk pertambangan yang akan merusak sungai kita. Oke, jadi berarti hal tersebut juga berpengaruh ya kepada kesehatan masyarakat yang ada di sana, terus perubahan pola-pola perekonomiannya, seperti mungkin dulu mata pencariannya benar-benar bergantung kepada sungai, yaitu mungkin mencari ikan di situ. Berarti sekarang sudah mulai bergeser juga dan berpengaruh kepada hal-hal tersebut gitu. Iya, saya rasa dari beberapa tahun kemari itu sangat berpengaruh di tingkat ekonomi masyarakat. Karena Sungai Sagea itu keluar dari mulut Goa Bukimororo. Goa Bukimororo itu adalah salah satu aset desa yang cukup memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal. Goa Bukimororo itu tempat wisata yang di Halmahera Tengah khususnya yang sangat diminati oleh masyarakat sekitar. Akhir-akhir ini mulai pendapatan warga yang
berjualan di sana mulai menurun karena ketika ada perubahan warna atau sungai itu keruh, itu peminat untuk masuk di wisatanya menurun, peminat wisatanya menurun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga yang saya katakan tadi, BUMDes ini tidak lagi bisa mengelola air kemasannya karena airnya yang ketika hujan langsung keruh. Nah, itu yang mempengaruhi dampak ekonomi masyarakat di sana. Kemarin ada teman-teman dari Narasi TV yang melakukan riset di sana bersama teman-teman Chef Sagea, dan itu mereka menemukan sudah ada kandungan logam berat, merkuri. Nah, itu yang sangat kita takutkan. Jadi bukan hanya berpengaruh pada tingkat ekonomi masyarakat, tapi berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Karena rata-rata masyarakat di sana, apalagi anak-anak ya, anak-anak tetap tempat bermainnya di sungai. Ketika liburan mereka ke sungai, bermain di sungai. Itu yang kita takutkan, jangan sampai merembet sampai ke kesehatannya warga di sana. Oke, berarti terkait hal tersebut bahwa nggak hanya yang di-highlight itu nggak hanya terkait ekonominya aja, ada kesehatan juga dan bahkan kalau yang ada terkait lingkungan juga dan mungkin kalau yang terkait ekonominya juga, bahwa Sungai Sagea ini terutama yang goanya itu Boki Moruru ya. Nah, itu dijadikan sebagai pariwisata juga ya di sana, dan itu salah satu hal yang sumber mata pencarian masyarakat lokal juga yang ada di sana, seperti itu ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya bisa diceritakan terkait langkah-langkah advokasi juga yang sudah dilakukan oleh gerakan Chef Sagea ini, mungkin seperti aksi atau petisi dan kampanye atau hal lain sebagainya, terutama juga di media massa atau di digital seperti Instagram atau media sosial yang lainnya. Mungkin dalam hal-hal perjuangan di baik media sosial maupun jejaring yang kita bangun dari teman-teman Chef Sagea, bahkan teman-teman di daerah, bahkan di nasional, saya rasa sejauh ini sudah lumayan bagus. Kita Chef Sagea sudah punya jejaring yang cukup luar biasa, termasuk teman-teman dari PP Muhammadiyah juga yang bisa membantu kami dalam hal memperjuangkan wilayah atau sungai-sungai yang nanti dirusaki oleh pihak-pihak pertambangan. Teman-teman Chef Sagea terus akses dalam hal mengkampanyekan gerakan-gerakan kita. Kita juga kemarin ada juru bicara kita Chef Sagea, Mas Adun Fikri, sempat ke Taiwan untuk mengikuti pertemuan pertemuan semua aktivis lingkungan yang bertemu di sana, dan beliau membawa dokumen-dokumen dari teman-teman, hasil riset dari teman-teman untuk bisa dilaporkan ke PBB. Seperti itu. Berarti memang sudah sangat masif untuk dilakukan ya terkait gerakan-gerakan Chef Sagea ini seperti itu. Oke, dan melihat besarnya dampak dari aktivitas pertambangan ini juga dan kuatnya perlawanan masyarakat atau usaha yang sudah masyarakat lokal sana lakukan melalui berbagai macam kegiatan, kampanye dan yang lain sebagainya, pasti perjuangan ini juga tidak mudah ya Pak, apalagi udah sejak tahun 2014 tuh. Dan mungkin bisa diceritakan terkait apa saja hambatan terbesar dalam perjuangan dari Chef Sagea ini, mungkin seperti ancaman langsung lah atau minim dukungan dan kendala-kendala lain. Kita Chef Sagea itu terkadang punya kendala itu terhadap orang-orang kita sendiri. Jadi ada kemungkinan ada oknum-oknum yang itu berada di kelompok-kelompok pengusaha, dan ketika kita melakukan suatu gerakan itu mereka-mereka ini yang kadang
membocorkan membocorkan pertemuan teman-teman Chef Sagea. Jadi kita juga punya kendala di pihak pemerintahan. Yang pertama itu dari Dinas Lingkungan Hidup. Dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten maupun provinsi. Nah, ini yang makanya kemarin ada juga hasil riset dari teman-teman Nexus dan Universitas Tadilako. Ada kerjasama itu yang melakukan riset di Teluk Weda yang menemukan bahwa ada kandungan logam berat di air atau di ikan. Di ikan. Terus juga yang sudah berada di darah manusia. Ya, itu yang kemarin agak viral. Kita dari teman-teman Chef Sagea juga mengkampanyekan hal itu. Tapi data-data itu dibantah oleh Delha Kabupaten bahkan Delha Provinsi. Sudah sempat audiensikan berarti sudah diaudiensikan. Nah, itu yang kita takutkan jangan sampai data yang disajikan dari pemerintah baik kabupaten maupun provinsi itu data yang tidak akurat. Hanya untuk menepis atau mengkanter isu dari hasil-hasil risetnya dari teman-teman Tadulako dan Nexus itu. Oke, baik. Terus terkait yang kemarin tanggal 12 Agustus itu kan sebuah isu yang baru ya Pak. Maksudnya baru digelar juga adanya sosialisasi tersebut. Berarti betul. Juga dihadiri oleh masyarakat kah atau siapa aja yang menghadiri sosialisasi tersebut? Awalnya PT Batu Gamping ini dia bukan tahun ini masuk. PT Batu Gamping itu sudah kita tolak di awal 2017-18. IUP-nya sudah ada itu PT Batu Gamping. Karena maraknya penolakan dari teman-teman Chef Sagea, akhirnya agak diam. Ya, tidak ada lagi isu yang muncul PT Gamping Indonesia itu. PT Gamping Indonesia ini itu satu pemilik sama yang punya PT First Pacific Mining yang sekarang sudah dialihkan ke PT MAI. Itu di wilayah Sagea. Ya, di wilayah Sagea. Ini rusaknya si pemilik PT First Pacific Mining ini, dia menjual sahamnya ke PT MAI, dia kembali lagi mau merebut PT Gamping Indonesia. Ya, jadi satu bos yang sama. Cuma kan kita sudah berkoordinasi sama pemerintah desa, pemerintah kecamatan, bahkan ke tingkat pemerintah daerah. Sudah ada diskusi-diskusi bahwa PT Gamping Indonesia ini tidak bisa masuk di wilayah Kars Sagea. Ya, karena selain itu menabrak aturan, juga itu sama sekali tidak bisa, karena Kars Sagea juga itu satu-satunya nadi kehidupan masyarakat di sana ya. Ketika Kars itu hancur, ya hancurlah segalanya. Semua sumber-sumber air itu tetap akan hancur. Jadi tentang isu tanggal 12 kemarin ada sosialisasi itu, ya saya dan teman-teman Chef Sagea tidak ikut langsung dalam tapi itu ada perwakilan juga yang dari pihak pemerintah desa, dari pihak kecamatan. Tapi kami tahu bahwa itu nanti akan ditolak. Dan pada akhirnya setelah pertemuan itu kami dapat kabar baik bahwa ada dari pihak pemerintah desa dan kecamatan bahkan pemerintah daerah menolak keras masuknya PT Gamping Indonesia di wilayah Kars Sagea. Karena memang Kars Sagea ini juga termasuk berstatusnya tuh dilindungi ya, bahkan yang mengeluarkan statement dilindungi atau status dilindunginya tersebut pemerintah daerah setempat gitu. Jadi emang akan betul-betul sangat menjadi hal yang tidak lumrah ya apabila adanya perusahaan baru ini masuk ke Karsnya atau kawasan Kars di Sagea seperti itu. Nah, mungkin nih sebelum mengakhiri pembicaraan juga bisa disampaikan terkait closing statement atau pesan penutup baik untuk masyarakat luas,
para sobat LHKP atau mungkin untuk pemerintah maupun generasi muda terkait pentingnya menjaga kawasan Sagea ini dan untuk terus mendukung gerakan Save Sagea. Oke, mungkin yang terakhir dari saya, Halmahera itu bukan hanya sebatas Teluk Weda yang diobrak-abrik wilayahnya atau tanahnya, tapi ada beberapa kabupaten kota yang itu sudah ada tambang-tambang yang merusak wilayah-wilayah di sana. Sagea itu kami menganggap bahwa benteng terakhir. Kami berada di posisi tengah. Di Halmahera itu kami berada di posisi tengah, dan Sagea itu juga berada di posisi tengah di satu kabupaten itu. Mungkin bagi kami perjuangan ini mudah-mudahan bisa teman-teman sebagian yang di luar Sagea bisa merasakan dan bisa melihat ini. Artinya kami berusaha agar wilayah-wilayah selain Sagea juga bisa mempertahankan wilayahnya. Begitu. Jadi bukan cuma teman-teman Save Sagea, tapi ada wilayah-wilayah yang IU baru yang masuk, ada di wilayah Patani itu, sementara ada beberapa IU yang masuk dan masyarakat gemar-gemar untuk melakukan kaplingan, untuk menjual lahan ke pihak perusahaan. Ya, yang kami harapkan mereka berkaca dari kita, dari Sagea atau dari Lelilev atau dari Gemaf yang sudah terlanjur lahannya atau tanahnya diberikan ke pihak perusahaan, dan sekarang kita menikmati berbagai macam polusi, berbagai macam kebisingan, dan Sagea ini yang masih bisa dijaga. Walaupun ada beberapa IUP yang sudah ada di wilayah Sagea, tapi sampai sekarang kami tetap masih mempertahankan untuk menolak itu. Kami juga teman-teman Save Sagea ini karena terkadang tidak di suatu momen, kadang kita tidak berada di tempat yang sama. Kadang ada teman-teman sebagian yang kembali berstudi, ada teman-teman sebagian yang keluar. Makanya kami juga butuh dukungan yang lain dari semua teman-teman LSM yang bergerak di bidang lingkungan. Kami juga tetap akan membutuhkan dukungan dari teman-teman LKHP agar bisa berkolaborasi, kita tetap mempertahankan lingkungan yang baik. Oke, mungkin baik. Itu. Iya. Terima kasih sekali Mas Awal atas waktu dan juga cerita-cerita yang sudah dibagikan. Semoga melalui obrolan ini juga dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perjuangan dalam menyelamatkan lingkungan itu bukan hanya soal alam saja, tetapi juga soal hak hidup, keadilan, dan juga masa depan kita bersama, seperti itu. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak pembicaraan ini dari awal hingga akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.